rumus GGL. Terus kamu bakalan ini ujian ini besok. Iya. Enggak, saya pernah ingat waktu itu ujian ada oret-oretannya, tapi oret-oretannya udah nggak tahu kemana. Udah lupa saya. Terus juga udah lupa soalnya saya pelajarin yang lain kan, satu hari dua pelajaran PTS. Iya, itu tuh ini aku juga bentar, aku ingat dulu. Ini kalau nggak salah hukum Kirchhoff 2. Iya. Ini pakai hukum Kirchhoff. Kan kalau hukum Kirchhoff 1 kan yang keluar sama dengan yang masuk kan. Kayak kalau yang Kirchhoff 1 itu arus yang masuk sigma I. Udah hukum Kirchhoff 1. Sigma I itu sama dengan I masuk, itu sama dengan sigma I keluar. Nah, kalau ini sigma E ditambah sigma IR itu sama dengan 0. Itu hukum Kirchhoff 2 dia. Yang atas Kirchhoff 1. Apa itu sigma apa? Sigma E, Sigma sigma E E, tambah sigma IR sama dengan 0. Gitu. Itu sigma yang terjadi. E tambah Sigma IR sigma itu hukum Kirchhoff 2. IR sama dengan 0. Itu yang atas 1. Hukum Kirchhoff 2. Itu sigma kan sigma I apa? Halo? Ya, Itu yang itu sigma I M itu kan itu Kirchhoff 1 Mas Bro. Yang gue tulis awal tadi itu yang Kirchhoff 1, ini Kirchhoff 1, yang atas. ini Kirchhoff 2. Oh, Kirchhoff 2. Kirchhoff 2. Kirchhoff satunya apa tadi? Ini Sigma sigma I. M sama dengan sigma IK. Sigma I M kok keluar. Iya. Kamu nggak bakal, aku mikir kamu harus tahu dulu konsepnya, baru bisa ngerjain soal. Ya, itu yang harus Rehan paham itu cara belajarnya gitu. Jadi yang pertama ini tuh ada hukum Kirchhoff. Ini namanya bunyi hukum Kirchhoff 1. Bunyi hukum Kirchhoff 1 itu tuh dia jumlah kuat arus listrik yang masuk ke satu titik cabang. Kalau ada satu titik cabang, itu akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik tersebut. Jadi dia kayak gini. Nah, ini masuk nih, ini masuk. Nah, itu pas dia masuk ke titik sini, maka pas di titik sini dia masuk, maka itu bakalan keluar I1, I2, I3. Di mana penjumlahan antara I1, I2, I3 itu sama dengan I. Karena ini masuk, yang keluar 3. Terus masuk lagi. Nah, namanya I-aksen. Begitu konsepnya. Bentar, itu jadi dari setiap cabang tersebut jumlahnya sama kan? Apa beda-beda? Ya, yang masuk, misalnya nih, yang masuk 6. I1-nya 1, I2-nya 2, I3-nya 3. 3 ampere harusnya. Kali totalnya kan juga 6 ampere. Gitu. Oh, jadi kayak kepisah-pisah tuh jadi beda-beda gitu.
Iya jadi beda-beda tergantung kan yang masuk itu sama dengan yang keluar konteksnya gitu berarti kan totalnya sama. Makanya sigma I masuk itu sama dengan sigma I keluar totalnya. Itulah hukum Kirchhoff satu. Kalau mau catat yang ini. Enggak, tadi yang rumus tadi. Oke. Ada yang kata. Ya ini rumusnya. Sigma I masuk. Terus benar. I masuk sama dengan sigma I I keluar. Dataran masuk adalah jumlah arus yang masuk ampere. Nah, R keluar. Oke, Udah. udah. Nah, terus ada hukum Kirchhoff 2. Bunyi hukum Kirchhoff 2 itu jadi kayak jumlah keseluruhan dari voltase yang ada di sekitar loop tertutup. Syaratnya loop itu harus tertutup. Itu di dalam rangkaian itu memiliki besar yang sama dengan nol jumlah keseluruhannya. Dia bentuknya kayak gini. Ini kan yang terjadi kan. Nah, misalnya dia geraknya nih. Jadi loopnya ini harus tahu ada gerakannya di mana. Gerak. Tapi geraknya gimana? Misalnya agak ke arah kanan. Nah, misalnya ini ke kanan nih. Berarti dia bakalan ketemu yang mana dulu? Misalnya ketemu yang garis kecil. Kita yang harus tahu, kamu harus tahu nih, garis kecil ini semua yang negatif, yang panjang ini itu positif. Berarti dia ketemu negatif dulu, Itu baru mulainya dari mana? mulai apa? Titik mulainya dari mana? Terserah memulai dari mana. Intinya kan dari kiri ke kanan ke atas. Ini ikutin arah panahnya. Oh, berarti dari E1 R1 ini misalnya. Dari E1 R1 kan dia awalnya ketemu negatif positif nih. Negatif, sorry negatif. Udah negatif, dia masuk ke negatif, baru ketemu R4, masuk lagi ketemu dengan positif karena dia panjang. Nah, terus sampai R3 gitu. Itu yang akan terjadi. Atau secara matematis juga dapat tuliskan tadi yang sigma E tambah sigma IR. Apa? Ini sigma E tambah sigma IR sama dengan Abang nol. gimana, Kak?
Itu jadinya. Hmm. Coba Ini dicatat ini. buat Ini. Hukum Kirchhoff 2. Yang ngejawab soal kamu nomor 1 itu kan hukum Kirchhoff 2. oke. Itu sigma EO ya. E jumlah Udah. ah, enggak R. Oke. Oke, Udah. Kak. Udah. Nah, ini penurunan tegangan sigma IR itu akan bertanda positif jika dia searah dengan loop. Maksudnya tuh kayak gini. Ini kan kelihatan nih arusnya, arusnya kan dari kiri gitu kan. Nah, ini
akan positif kalau dia searah. Nah, tapi bakal kan arah loopnya sama dengan ini. Gimana gimana? Sarah, loopnya salah. Sarah. Searah. Ini searah kan ini ada garis nih ke panah Kita ke kiri. kita ngikutin tanda panahnya. Loopnya juga ke kiri itu. Loopnya kan kalau Oh ya. loop itu yang arah yang merah ini. Kan arah merah kan dari kiri juga. Kiri, Hmm. atas, wah, Ah, gitu. ah, ah. Kemudian penurunan tegangan itu bertanda negatif minus kalau dia berlawanan. Gitu. Tapi kalau gaya gerak listrik atau sigma E itu akan bertanda positif jika bertemu dengan kutub positif. Nah, masalahnya kan ini pertama kali ketemunya kutub negatif. Yang E1 nih. Kan dari kiri kan dia. Kiri ketemu, nah pasti yang E2 nih ketemunya yang kanan karena yang besar. Kan mutar dia. Nah, gitu konteksnya nanti. Nah, ini contoh soal pemahaman dari hukum Kirchhoff 1. Nah, yang masuk yang mana? Masuk I1. Yakin I1 doang. Oh, Coba lihat. oh bukan I1 sama I4. Nah, yang keluar. Yang keluar I2, I3. Makanya ini kalau kita buat I1 ditambah I4 sama dengan I2 tambah I3. Nah, coba I1-nya tuh 5 ampere. Nah, I2-nya 10 ampere. I3-nya 2 ampere. Maka berapakah arus yang mengalir pada I4? Kita tinggal tambah-tambahin aja. Berarti kan I1 tambah I4 sama dengan I2 tambah I3. Nah, I1-nya kan 5. I4-nya nggak tahu berapa, belum kan. 10 ampere itu tadi yang I2. I3-nya 2 ampere. 10 tambah 2, 12. Nah, 12 dikurang 5. Berarti I4-nya itu adalah 7 ampere. Gitu. Paham? Ya, bentar. Itu website apa sih? Share dong. Superflow. Ah, bisa di-share nggak apa saya catat aja. Gitu. Oh Pas nggak kamu catat, maksudnya? enggak, apa tuh biar hafal. Saya kan enak nih liatnya. Oh iya, Mm-mm. oke oke. Biar saya enak membacanya. Oke, paham yang Kirchhoff 1 dulu, baru kita langsung ke Kirchhoff 2, ya. Oke. Ini Kirchhoff 2. Kirchhoff 1. Oke. Pahamin dulu. Catat bagiannya bagiannya gitu. Kirchhoff 1. Kecilin lagi dong biar saya bisa nyamain sama diagramnya. Bisa nggak apa? Gimana Oh cara ya udah saya, ngecilinnya? ntar saya mau gambar dulu diagramnya bentar. Ke atas sedikit. Oke. Oke, ke bawah. Kalau Kak bisa scroll ke bawah nggak? Ya, Oke oke udah sih gambar. Ya.
I2 ya, I2 sama dengan 10A. Besok kamu ujian. Iya, dan I3 sama dengan 2A. Aduh, kejar lampu. Hidup gue dong listriknya. Apa? Enggak, di sini tuh mati listrik. Bateraiku 25%. Oh, apa nanti malam aja nggak apa-apa lanjutin jam 9 gitu. Ya kalau hidup lampu. Enggak, ini bisa kok bisa. Kita pokoknya sampai nanti pakai HP juga nggak apa-apa sih. I4 membahas kan hukum kira satu. eh 5A itu 5 ampere ya. Halo, ya. Ya 5 ampere. 10A 2A I4. Oke, oke. Terus maka kuat arus mengalir pada I4 sebesar 7A ya. Ya 7A. Nah, sekarang contoh soal kedua nih. Jadi kan ini posisinya kalau kayak gini, nah ini kan sama kayak soal nomor satu yang kamu kirim tadi kan. Itu kayak dia menggunakan hukum Kirchhoff, tapi dia menggunakan hukum Kirchhoff 2. Nah, kalau dia menggunakan hukum Kirchhoff 2, lihat dulu arah loopnya kemana. Pasti dikasih tahu nih arah loopnya. Ini yang di dalam ini melingkarnya arah loopnya. Itu berarti dia dari kanan ke kiri. Karena lihat nih, arahnya gitu. Terus kok nggak Arahnya ada panahnya di bawah juga ya? apa? Di bawah ada panah. Ya, di bawah panah ini menandakan kalau sini kuat arus listriknya mengalir dari kanan juga. Berarti arus listriknya mengalir dari kanan juga ini. Makanya dia mutar, gitu kan? Dia mutar juga arahnya loopnya, terus arah listriknya sama berarti. Mana Ya udah, mana sama. ini kan sama. Oh Dia iya. kan dia berlawanan arah jarum jam. Ini yang mutarnya nah, kalau loopnya. Tapi kalau ini Kalau ke kiri berarti searah jarum jam. iya, oke kan arah jarum jam. Dah, Oke. Hmm. kita lihat di sini ya. Ya, ya. Nah, misalnya kita tulis di sini menggunakan hukum Kirchhoff 2 dengan yang diketahui adalah E1-nya itu 6 volt, E1 yang ini yang di atas, terus E2-nya 12 volt, R1-nya 2 ohm, R2-nya 6 ohm, dan R3-nya 4 ohm. Nah, coba kita sekarang aku cari yang contoh tentang ini ya. Contoh dari contoh Kirchhoff 2.
Nah, jadi contoh hukum Kirchhoff 2 itu kan lihat di mana. Dia harus pakai diagram biar paham. Hmm. Yang ini, ntar aku search ini. Search. Nanti kalau 10% atau 5% saya kasih tahu ya. Jadi kita bisa pindah ke hantu. Kelihatan yang ini? Ya. Nah, kalau begini itu bentuknya dia pakai hukum Kirchhoff 1 dan 2 ya. Hmm. Ini nih. Ini kan ada bentuknya kayak gini. Nah, karena pada rangkaian itu terdapat 2 baterai, maka kita menggunakan 2 hukum Kirchhoff kedua, sorry, untuk menyelesaikan soal tersebut, yaitu sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Ini E1 dengan E2 dikurang E2 gitu kan. E1 positif dikurang E2. E1 kurang E2 ditambah I kali R1. Nah, I kali R1 ditambah R2 tambah R3. Kenapa ditambah aja? Karena dia seri. R1, R2, R3 itu seri. Makanya dia ditambahin. Jadi I dikali R1 tambah R2 tambah R3. Sama dengan 0. Nah, ini kan berarti 12 kurang 24. 12 kurang 24 itu min 12. Ditambah. Nah, ini kan keseluruhan semuanya adalah 6 ohm ya. Entar 3 dua ohm. 12-nya apa? 12 itu dapat dari 12 kurang 24 alias min 12. Itu dia tuh. Ntar bisa Jadi dibesarin, bisa dibesarin nggak? ini paling besar. Ini lihat di Gimana? sini. 12 dikurang 24 yang ini. Ntar 12-nya dari mana? Loh, udah diketahui dari soal. Gimana? E1-nya 12 volt, E2-nya 24 gitu. Oke, dari soal. Dari soal itu nggak langsung tiba-tiba enggak. Ini lagi ya. Satu. Nah, terus juga tadi tuh apa tuh? Sigma E tambah sigma IR sama dengan 0 kan. E1 kurang E2 karena eh, ini sendiri apa buat loop sendiri dia ya. Maksudnya. Maka ini bentuknya gini. I tambah I dalam kurung karena kan dia kenapa ditambah? Karena R-nya itu R seri. Tahu kan seri sama paralel? Oh, udah lupa juga ini jangan. Ntar saya ini paralel ya ini. Seri. Oh, yang paralel tuh kalau misalkan di tengahnya ada lagi gitu ya. Ada cabangnya. Oh iya, Ini kan berarti nggak ini ada karena cabang. nggak bercabang, cuman satu garis berarti seri. Ditambahin R1 tambah 2 tambah 3. Gitu. Baru setelah itu kan 6 tuh. Berarti min 12 tambah sama dengan min 6. Maka I-nya itu 2 ampere. Kalau dibagi Ya, 12 bagi step by stepnya gimana? Saya masih belum mudeng gimana. itu sigma kelihatan nggak tuh? Kamu coba Oke, lihat udah sigma E. tambah sigma IR sama dengan 0. Itu rumus. Lah, iya itu rumus hukum Kirchhoff 2 tadi kan. Oke. Nah, baru sigma E itu adalah E1 kurang E2. Terus ditambah IR1. IR1 apa nih IR1? I dikali R1 tambah R2 tambah R3. Itu kuat arusnya. Kuat arus total semuanya. R1 tambah R2 tambah R3 dalam kurung. Oke. Itu sama dengan nol tuh buat apa sama dengan nolnya? Loh kan emang rumusnya sama dengan 0, Mas Oh, Bro. oke, oke. Ini hasilnya nol, oh, bukan. Maka 12 kurang 24 sama dengan tambah
I, kan kita perlu nyari I-nya tuh. Hmm. I dalam kurung R1-nya 3 ohm, R2-nya 2 ohm, R3-nya 1 ohm. Maka ditotali jadi 6 I nanti dapatnya. Maka min 12 ditambah 6 I sama dengan 0. Maka ini kalau kita sederhanakan jadinya Lihat, 12. 12, itu 24 dikurang 12 apa? 12 kurang 24. 12 kurang 24. Min 12 ya. Oke. Kurang 24 plus 6i Mm-mm. sama dengan sama dengan 0 ya. Min 12 tambah 6i sama dengan 0. Mm-mm. Terus 6i sama dengan 12. Gimana tuh Mm-mm. ceritanya? Kan min 12-nya pindahin ke sebelah, jadi kan 0. Oh, Jadi di itu dipindah ruas. iya, Terus sama dengan 2A tuh dari mana? Kan 12 per 6. Oh, di apa dijumlahin? bagi 6 hasilnya berapa? Oh ya dibagi. Oke, oke. Oke, pahamin dulu coba. Oke, jadi yang di atas tuh rumus. Pokoknya yang di atas 12 min 4 min 24 tuh rumus semuanya. Mm-mm. Terus terus 3 plus 2 plus aja dikurungin. Kurungin 6i plus sama dengan 12. Ntar ini Apa? ya udah deh. Oke, oke. Udah Enggak, dikirim ke saya kan? apa? Udah dikirim ke saya kan? Udah. Enggak, ini paham dulu nggak? Masalah konteksnya ini. Iya, iya, iya. Nah, tapi Pokoknya nanti yang ada apa, Pak? Enggak, ini yang apa ini sih? satu loopnya. Kalau 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 paralel gimana? Paralel tuh enggak sih, cuman dia kamu bakalan ketemu kayak konteks soal yang kayak gini bentuknya. Dia ada dua loop. Ini loop satu, ini loop dua. Jadi kan ada dua ini bentuknya. Itu bakal ada. Ada di soal kamu tadi ada. Soal nomor berapa ya? Soal nomor 8, enggak. Soal nomor 8 enggak. Soal nomor 7. Nah, itu dua loop. Itu bakalan ada soal bentuk begini. Ada loop satu, ada loop dua. Maka ini gimana cara ngerjainnya? Ini cara kerjanya adalah menggunakan um, pertama hukum Kirchhoff satu, karena kan ada I1, I2 menjadi I3. Maka di sini sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Jadi ada, kalau kita buat di sini ada yang merah-merah nih, ada I1 ditambah I2 maka sama dengan I3. Terus ada kemudian persamaan yang untuk log satu aja. Nah, untuk log satu itu kan mulainya dari ini A D ya. Sorry, log satu itu mulainya dari A B C, A B C F A. Begitu dia. Dari A ke B ke C ke F ke A. Kalau yang ini itu dari E D C F E begitu. Jadi F-nya tetap dihitung di kedua sisi itu. Iya, F sama C itu bakalan jadi kayak titik percabangannya dia. Jadi dua-duanya F sama C itu di dua sisi itu ada. Maka kalau kayak gini bentuknya, rumusnya itu yang ini. Kemudian tentukan persamaannya jadi min E1 tambah E3 misalnya tambah E1. Nah, ini yang menurut aku tuh yang perlu kamu catat kalau ada kondisi yang kayak gini. Kayaknya ini penting. Itu ada di soal kamu soalnya. Akan Itu ada. ya, yang saya sebut. Iya. Coba buat loopnya dulu. Rangkaian loop, rangkaian dua loop. Kayak gini. Bikin dulu. Gimana ya? Ini nggak bisa kecil.
Ntar bisa scroll ke atas juga saya mas. Semoga. Besok itu lagi pelajarannya atau lagi geografi. Ada lagi. Jadi satu hari itu pelajarannya dua gitu. Terus waktunya juga apa ya? Nggak tahu deh. Padahal sekolah lain udah nggak ada PTS, tapi sekolah saya doang. Sekolah saya diada-adain. Oh, sama aja. Ya gitu gitu. Iya. Itu yang loop keduanya itu yang panjangnya positif kan? Panjang positif mas. Ya, dia selalu kalau panjang itu positif. Kalau pendek itu negatif. Di atas itu ada tulisan apa lagi? Nggak ada ya. Nah, gini. Coba lihat. Tapi aku baru ke bawah. Gak bisa cara ngecilin gimana? Benar. Gimana? Oke, ntar nih saya baru gambar. Kita sampai jam berapa? Jam 9.30. Gak bakal kebahas semua ya, tapi nggak apa-apa. Setidaknya itu ada yang bisa dijawab lah. Ya. Enggak, Yang enggak, ini enggak. fondasinya dulu kamu. Kalau udah Iya, dapat ini bentuknya, itu soalnya rata-rata kayak gitu.
Itu R3 kan? Iya, R3. Harus R3 kalau yang garis itu lampu kan? Kak, yang garis itu lampu. Kok lampu? Apa sih baterai ya? Oh, itu kapasitor bukan? Yang mana sih yang garis apa? Yang garis panjang, garis pendek. Oh, itu kutub positif negatif. Baterai. Iya, baterai. Apa sih? Gak harus baterai juga. Apa ya? Pokoknya sumber listrik lah. Tuh. Hmm, ya baterai berarti. Oke, scroll bawah dikit. Oke. Saya mau lihat. Iya, Ya ini oke. pola rumusnya yang ini. Yang perlu catat tuh kayak ini. Kalau untuknya gitu. Jangan lupa menuliskan loop satunya kayak gini, loop duanya kayak gitu. Ya, Oke, udah. ya, ya. Kalau enggak nanti ini Kak, kan Kakak udah kirim ke saya nyatetnya nanti aja ini apa tuh ngebahas soal dulu. Takut-takutnya habis waktunya. Mhm. Kalau udah saya gambar nanti saya catat sendiri aja. Tapi kamu harus buka website tadi ya. Iya ya. Terus ininya dari situ. Nah, berarti ini ngerjainnya tuh pakai yang GGL yang satu tadi, yang hukum Kirchhoff 2 ini pasti. Hukum Kirchhoff 2 yang satu arah tadi. Mau, mau dihapus sih. Lah, mau dihapus. Yang dia sigma E tambah sigma IR sama dengan nol tadi. Itu pakainya itu. Terus misalnya kamu mau loopnya gini. Nah, terus arah listriknya sama ke arah loopnya. Nah, udah tinggal dibuat nih bentuknya. Berarti tinggal, oh ini positif nih, E3, mulai dari E3 misalnya. Berarti E3, terus dikurang E2, karena E2 ini negatif, karena kan kecil tuh ketemu ini. Pertama ketemu yang besar, yang ini positif dulu panjang, ketemu kecil. Itu ketemu kecil lagi, berarti dikurang lagi E1. Kan kecil nih. Nah, ada bentuknya gini tuh di sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, sedangkan tambah kita belum tahu kuat arusnya berapa I dalam kurung. Nah, ini tuh semuanya seri. Berarti ini kita anggap R1, ini R2, ini R3. Tinggal tambahin aja sama kayak R1 tambah R2 tambah R3. Sama dengan 0.
Udah masukin E3-nya berapa? E3-nya 2 volt. 2 Ntar dikurang. kan ini nggak ada tanda panahnya. Kita tahu arahnya dari mana? Ya buat sendiri. Hah? Buat sendiri. Imajinatifnya buat sendiri. Lah, nggak tahu tahu itu kanan dari mana? Kayak ada ciri-cirinya ada nggak? Tahu dari kan. Ya aku buat sendiri kan ini. Aku buat loopnya gini. Nah ini aku buat loopnya gini. Nah berarti kan dia dari kiri. Nah berarti di sini nih. Dari kanan juga nggak apa-apa. Lah, jawabannya sama-sama benar jadi. Ya sama-sama benar. Oh, oke. Jadi dari Karena mana dia, aja? karena dia satu loop. Oke. Tapi kalau beda dua loop itu biasanya dia satunya dari kiri, satunya dari kanan. Biasanya Kalau kayak dua gitu. loop itu berbalikan gitu. Iya, biasanya gitu. Kayak yang tadi kan kamu terus berbalikan kan? Oke. Tuh, maka di sana inilah E3 kurang E2 kurang E1 tambah I kali R1 tambah R2 tambah R3. Nah, coba dulu cari I-nya berapa versi kamu. Semaksimal mungkin dulu aja. I-nya. Karena ini tanya I-nya. Ini soal sama kayak yang tadi, yang kamu kerjain tadi, yang satu loop tadi sebelumnya. Kamu tulis kan? Ah, yang saya nyatat yang dua loop, yang satu belum. Entar. Ya belum. Ntar saya coba. Apa? Ntar saya coba buka yang si notif ya. Yang loh, kan udah nyatat yang itu. Ya saya yang loop saya baru yang itu yang masuk masuk keluar masuk. Oh, yang hukum Kirchhoff. Oh, Kan Kirchhoff udah yang dua. 2 ampere tadi kamu tanya. Kak, 12/6. Oh iya 2 ampere. Sehingga nggak itu. Kan kamu nanya itu. Aku udah lupa. Nah, enggak tapi saya apa tuh enggak sempat nyatet. Tapi memahami. Oh, bentar. Eh, mana tadi? Soalnya bikin dulu. Sudah memahami? Yang tadi sebelumnya. Nah ini E3 kurang E2. Itu semuanya udah ada ya. Kayaknya itu E3-nya semua. Bentar, saya lagi nulis soalnya dulu nih.
Esa. Udah. Ini di soalnya, benar Kak, ini di soalnya S1 E2-nya berapa voltnya? Sorry, Apa? volt yang S1 E2-nya di soal berapa? Saya lagi berusaha. Bentar. Itu kamu tadi Duh, ini apa nggak kelihatan di sini kali ya? Bentar, ya udah, saya lihat dari HP deh coba. Harus saya lihat dari HP. Semuanya ada diketahui semua yang di dalam itu. Iya, iya. Eh, nggak ada Kak. Nggak ada langsung ditanyain. Nggak ada diketahui berapa volt berapa volt. Kamu nggak lihat diagramnya? Bentar. Enggak, tapi kan ini ada R1 3 ohm, R2 2 ohm, yang contoh soal dan pembahasan yang sinotif, dan R3 sama dengan 1 ohm, serta Heeh. 1 sama dengan 12 volt, 2 sama dengan 24 volt. Nah, tapi yang soal yang saya kasih ke Kakak ini nggak ada itu, langsung ditanya. Aku ngerjain yang ini kan 72 kan? Iya, nggak ada, cuman pokoknya pertanyaannya cuman kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian listrik di samping. Nggak ada. Sekarang kamu melihat presentasi yang aku besarin sekarang nggak? Bentar, bentar. Iya, Ini bener gambar yang kamu kirim kan? iya, iya. Enggak, saya membaca artikel yang Kakak kasih tadi. Oh Bentar, enggak. aku Kalau bukannya. artikel yang aku kasih tadi itu bukannya artikel yang itu yang baru, yang bukan yang ini, yang sinotif.com itu Berarti bentar. ada semua diketahui karena berapakah kuat arus yang mengalir pada sebuah rangkaian arus listrik yang contoh soalan pembahasan itu ada R1 3 ohm, R2 2 ohm, R3 1 ohm, Iya, tapi kalau D1. contoh soal yang di artikel tuh nggak langsung ditanya kayak gini. Jadi saya tinggal ngikutin yang apa apa tuh yang E3, E2, S1 plus I. Saya tinggal ngikutin ini aja, Kak. Iya, itu semuanya diagramnya udah aku bikin gini. Karena Oke, kan oke. hasil analisanya. E3 kurang E3 berarti 2 volt. Berarti 2 kurang 5 kurang 3 tambah I itu apakah tadi, maaf? Jadi kuat arus. Iya yang ditanya. Oke, I-nya belum ketemu. Kan I-nya yang ditanya. Terus R R1 itu yang ada ohm-ohmnya itu kan. Iya, S1 yang kuat 5 itu. Aku gimana sih? Dari mana aja, kalau misalkan saya dari 7, dari R2 gitu, misalkan saya salah itu tetap benar Maksudnya? hasilnya. Kan ini misalkan nih kan Kakak kan kata Kakak kan bisa dari mana aja. Nah, Mhm. kalau misalkan saya jawab dari R3 atau R7 tetap sama jawabannya benar. Maksudnya dari R3 R7 itu apanya? Bentar, Kan udah aku 5. tulis R3, E kurang E2, E kurang S1 Hmm, ditambah I kali R1, R2, R3. Dan juga R1-nya kebuat tuh R1-nya 5 ohm, R2-nya 7 ohm, R3-nya 3 ohm. Tugas kamu itu mudah. Tinggal masukkan aja nilai yang ada. Itu kan. bukan saya cuman kayak andai kata saya besok apa tuh salah gitu atau nggak salah kayak kayak masukin, saya mulai dari R2 gitu, misalkan saya dari kanan kalau nggak dari kiri gitu, sama aja kan hasilnya benar. Sama. Oh, oke.
bukan perihal itunya. Masalah kita tuh bisa nggak kita nganalisa kalau dari kiri itu dia ketemu apa dulu, dia ketemu apa dulu. Itu yang penting. Dari kanan kayak gitu gimana, arusnya nanti gimana. Yang Yang salah nanti misalnya ternyata loopnya ke kiri, enggak. arusnya ke kanan. Berarti nilainya negatif, negatif arusnya itu pasti. Dia berlawanan arah. Ini udah ini Itu 2 min 5 min 3 berarti hasilnya min 6 bukan? dua 2 kurang 3. 2 kurang 5 kurang 3 min 6 kan hasilnya. Apa jadi plus? dua dikurang Kan 2 kurang 5 kurang 3. hasilnya. Yang rumus yang kakak kasih kan saya ngikutin. 2 kurang 5 kurang 3. Hasilnya min 6. Min 6 ditambah Tambah I dalam kurung 5 tambah 7 tambah 3. Berarti itu bener gak gini? Min 6 plus I dalam kurung 15. 5 tambah 5 tambah 7 tambah 3. Iya, 15. Terus Berarti tinggal 15 tambah min 6 gitu. enggak. Kan tadi caranya adalah min 6 kita pindahkan ke sebelah. Jadinya 15i sama dengan 6. Jadi 15 I sama dengan 6. Habis itu Berarti i-nya baru 6 bagi 15. terus sama dengan lagi 6 bagi Dibagi 15. 15. Ini dipindah ruas dulu ya 6-nya. Iya, kan pindah ruas dulu 6-nya. Berapa tuh kalau dipindah? Sebentar, Terus 6 sebentar. bagi 15 bagi 15 0,4. Ada nggak jawabannya? Ada A. Kayak gitu. Ya kan buat bagus-bagus, diperdalam. Oh, oke, terus yang enggak. Kayaknya bakalan ada soal yang hampir mirip kayak gini deh. Kulihat bakalan ada. Cari yang loopnya satu. Nah, coba cari nomor 5 halaman 73. Itu sama. Coba kerjaan sendiri. Ya emang keluar sih kayaknya itu 73. Iya. Makanya di halaman itu tuh, di nomor 5, itu kamu perlu ngerjain. Aduh. Nah, tidak. Rumusnya masih sama kayak tadi kan? Masih sama. Kalau dia masih satu loop, masih sama. Kalau dia masih satu loop, sama. Bibi mati. Asyuwanda. Asyuwanda.
Oke. Halo, halo, Kak. Kak, kakak keluar tadi, kakak tadi keluar. Iya, ini wifi-nya hilang-hilang kan. Gimana sudah?